Kisah legenda air terjun Madakaripura, tempat pemandian bidadari dan pertapaan terakhir Gajah Mada. Di sebuah sudut tersembunyi di lereng Gunung Bromo, terdapat sebuah air terjun yang memukau dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Air terjun ini dikenal dengan nama Madakaripura, sebuah nama yang syarat dengan sejarah dan legenda. Nama Madakaripura berasal dari tiga kata yang memiliki makna mendalam: Mada, Kari, dan Pura. Mada merujuk pada sosok legendaris Patih Gajah Mada, seorang tokoh besar dari kerajaan Majapahit yang dikenal karena sumpah palapanya. Gajah Mada adalah seorang patih yang bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Keberanian dan keteguhan hatinya membuatnya menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Indonesia. Kari berarti peninggalan atau warisan. Ini merujuk pada jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Gajah Mada di tempat ini. Madakaripura dipercaya sebagai tempat di mana Gajah Mada menghabiskan hari-hari terakhirnya, bertapa dan mencari kedamaian setelah mengabdikan hidupnya untuk kejayaan Majapahit. Tempat ini menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritual seorang patih yang telah memberikan segalanya untuk tanah airnya. Pura berarti tempat bersemedi atau tempat suci. Air terjun Madakaripura bukan hanya sekadar keindahan alam, tetapi juga tempat yang syarat dengan nilai spiritual. Di balik gemuruh air yang jatuh deras dari ketinggian tebing, terdapat aura mistis yang membuat siapapun yang mengunjunginya merasa tenang dan damai. Tempat ini dipercaya sebagai tempat persinggahan terakhir Gajah Mada sebelum mencapai kesempurnaan jiwa. Legenda mengatakan bahwa disinilah Gajah Mada mencapai moksa, sebuah keadaan di mana jiwa seseorang mencapai kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Moksa adalah tujuan tertinggi dalam ajaran Hindu, dan Gajah Mada, dengan segala pengorbanannya, diyakini telah mencapainya di tempat ini. Menurut legenda, setelah berhasil menyatukan Nusantara, Gajah Mada merasa bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Ia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa dan mencari kedamaian batin. Pilihannya jatuh pada sebuah tempat yang indah dan tenang, yaitu air terjun Madakaripura. Tempat ini dianggap sangat cocok untuk meditasi karena keindahan alamnya yang memukau dan suasana yang tenang. Disinilah, di balik gemuruh air terjun yang jatuh deras, Gajah Mada menghabiskan hari-hari terakhirnya. Ia duduk bersila di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun, bermeditasi dan merenungkan perjalanan hidupnya. Gajah Mada mencari kedamaian batin dan pencerahan spiritual, berharap mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Masyarakat sekitar percaya bahwa Gajah Mada akhirnya mencapai moksa di tempat ini. Mereka meyakini bahwa roh Gajah Mada masih menjaga dan melindungi tempat ini, memberikan aura mistis yang membuat siapapun yang mengunjunginya merasa tenang dan damai. Air terjun Madakaripura bukan hanya sekadar tempat wisata alam, tetapi juga tempat yang syarat dengan nilai sejarah dan spiritual. Legenda tentang Patih Gajah Mada ini terus hidup dalam cerita masyarakat sekitar. Mereka menjaga dan merawat tempat ini dengan penuh penghormatan, mengingat jasa-jasa Gajah Mada yang telah memberikan segalanya untuk kejayaan Majapahit. Setiap tetes air yang jatuh dari tebing seolah-olah menceritakan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan pencarian kedamaian seorang patih legendaris. Di air terjun Madakaripura yang memukau, terdapat pula sebuah mitos yang telah lama hidup di tengah masyarakat setempat. Mitos ini berkisah tentang para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi dan bermain di air terjun ini. Kepercayaan ini menambah pesona mistis dan daya tarik tempat ini, membuat siapapun yang mengunjunginya merasa seolah-olah berada di dunia lain. Menurut legenda, pada waktu-waktu tertentu, terutama saat bulan purnama, para bidadari turun dari kayangan dengan anggun. Mereka memilih air terjun Madakaripura sebagai tempat pemandian mereka karena keindahan alamnya yang luar biasa dan airnya yang jernih dan segar. Para bidadari ini dipercaya memiliki kecantikan yang tiada tara, dengan kulit yang bersinar dan rambut yang panjang terurai. Saat malam tiba dan bulan purnama bersinar terang, para bidadari turun dari langit dengan menggunakan selendang sutra yang indah. Mereka terbang dengan anggun di atas air terjun, menciptakan pemandangan yang memukau. Ketika mereka mencapai air terjun, mereka melepaskan selendang mereka dan mulai mandi di bawah derasnya air yang jatuh dari ketinggian tebing.
Masyarakat sekitar percaya bahwa air terjun ini memiliki kekuatan mistis yang menarik para bidadari. Airnya yang jernih dan segar dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga kecantikan dan kesehatan para bidadari. Oleh karena itu, mereka memilih tempat ini sebagai tempat pemandian mereka. Para bidadari ini juga dipercaya membawa berkah bagi siapapun yang melihat mereka mandi di air terjun ini. Namun, para bidadari ini sangat berhati-hati agar tidak terlihat oleh manusia. Mereka hanya turun pada malam hari saat suasana sepi dan tenang. Jika ada manusia yang mencoba mendekati mereka, para bidadari akan segera menghilang dan kembali ke kayangan. Oleh karena itu, sangat jarang ada manusia yang berhasil melihat para bidadari ini secara langsung. Air terjun Madakaripura adalah salah satu keajaiban alam yang tersembunyi di lereng Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Keindahan alamnya yang memukau telah menarik perhatian banyak wisatawan dan pecinta alam dari berbagai penjuru. Air terjun ini memiliki pesona yang luar biasa, dengan air yang jatuh deras dari ketinggian tebing yang menjulang tinggi. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kawasan air terjun Madakaripura, pengunjung akan disambut oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian menciptakan suasana yang menenangkan dan damai. Udara di sekitar air terjun terasa segar dan sejuk, memberikan sensasi kesejukan yang menyegarkan tubuh dan pikiran. Air terjun Madakaripura memiliki ketinggian sekitar 200 meter, menjadikannya salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Airnya yang jernih dan segar mengalir deras dari tebing yang curam, menciptakan tirai air yang indah. Di bawah air terjun, terdapat kolam alami yang terbentuk dari aliran air yang jatuh. Kolam ini menjadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk berendam dan menikmati kesegaran airnya. Keindahan alam Madakaripura tidak hanya terletak pada air terjunnya, tetapi juga pada pemandangan sekitarnya. Di sekitar air terjun, terdapat hutan tropis yang lebat dengan pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Suasana alam yang asri dan alami ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Mereka dapat berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati keindahan alam, dan mendengarkan suara burung-burung yang berkicau riang. Legenda tentang Patih Gajah Mada dan para bidadari yang mandi di air terjun ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap alam sekitar. Mereka melihat alam sebagai sesuatu yang suci dan harus dijaga dengan baik. Keindahan alam Madakaripura dianggap sebagai anugerah yang harus dilestarikan dan dihormati. Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar air terjun. Selain itu, legenda ini juga mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat. Banyak warga yang datang ke air terjun Madakaripura untuk berdoa dan bermeditasi, berharap mendapatkan berkah dan kedamaian batin. Mereka percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu mereka mencapai pencerahan dan ketenangan jiwa. Setiap tahun, masyarakat setempat mengadakan ritual dan upacara di sekitar air terjun ini untuk menghormati roh Patih Gajah Mada dan memohon berkah. Setiap tahun, masyarakat setempat mengadakan upacara adat di sekitar air terjun Madakaripura untuk menghormati roh Patih Gajah Mada. Upacara ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral, seperti saat bulan purnama atau hari-hari besar keagamaan. Dalam upacara ini, masyarakat berkumpul di sekitar air terjun, membawa sesajen berupa bunga, buah-buahan, dan makanan tradisional. Mereka berdoa bersama, memohon berkah dan perlindungan dari roh Patih Gajah Mada. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.